Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Jamaah rahimakumullah, pengajian pagi ini kita akan lanjutkan bahasan hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah berkaitan dengan doa walimah yang intinya adalah meraih barokah di dalam keluarga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila menyampaikan rofa'a atau menyampaikan selamat bagi yang menikah, ida rafa al insan ida tazawwaja qala barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Dan posisi pagi ini kita akan membahas makalah yang kelima, jadi sambungan makalah yang keempat berkaitan dengan arti barokah. Dan ternyata barokah itu ada juga di air hujan. Ini berdasar firman Allah surat Qaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan. Fa'ambatsna bihi jannati wa habbal hasid. Jadi air hujan itu mendatangkan barokah. Jadi kalau di Pak Haji Herman menimbulkan banjir dari bawah, cinyusu, jadi itu mah terlalu melimpah atau lantai Pak Herman kurang tinggi, jika kurang tinggi. Jadi sebetulnya airnya mah barokah, cuman karena posisi yang menerima air sehingga tidak menimbulkan barokah itu. Dan memang saya juga beberapa tahun yang lalu pengalaman gitu. Jadi kalau hujan besar teh dapur kebanjiran. Itu kadang-kadang kita hujan deui. Jadi dapur kebanjiran jeung WC. Tapi karena sekarang lantainya ditinggikan sudah 3 kali, bahkan ke kamar mah udah 4 kali, jadi itu kebanjiran deh. Ya itu jadi barokah itu nampaknya barokah itu kaitan juga dengan usaha kita. Jadi tidak otomatis barokah datang tersendiri gitu. Tapi ada kaitan dengan usaha. Ya usaha itu bisa berkaitan dengan lahiriah, fisik, bisa juga dengan yang dipanjatkan oleh Rasul seperti berdoa. Dan itu juga mengandung perintah. Jadi ayat dan hadis itu kalau sifatnya khobariyah itu berita. Jadi kalau ayat maupun hadis kalau bersifat khobariyah berita itu mengandung insya'iyah, tuntutan. Seperti di sini surat Qaf. Wa nazzalna, kami turunkan minas sama, dari langit, ma'an, air, mubarakan, mengandung berkah. Jadi itu khobariyah, itu berita. Tapi itu mengandung insya'iyah, tuntutan. Kami turunkan air dari langit harus mendatangkan barokah. Harus mendatangkan barokahnya itu kaitan dengan usaha. Fa'ambatsna bihi jannat. Lalu kami tumbuhkan dengannya jannat. Jannah, jamak dari jannah, yaitu arti di dalam bahasa adalah kebun. Jadi dari salah satunya agar air itu mendatangkan barokah, juga ini mengandung tuntutan, yaitu kudu boga kebun. Harus menanam kebun supaya air itu mendapatkan barokah. Jadi lamun di rumah teu aya kebun mah tembok kungkul gitu di rumahnya
ubin di tehel, terasnya tehel ke jalan di aspal. Jadi dari rumah sampai ke jalan itu di aspal segala macam, tidak ada taman, kurang dapat barokahnya. Jadi harus ada di rumah itu jannat, taman. Tamannya mah terserah, hari itu boga tanah mah pakai pot atuh. Itu boga tanah mah. Jadi mengandung barokah ya. Wahabbal hasid dan biji-bijian. Jadi taman teh ulah bunga unggul kalau begitu mah di rumah teh. Harus ada mengandung buah-buahan. Taman itu bunga ya bagus, indah. Jadi itu kan ke pemandangan ya. Tapi bagus nama ada buah-buahan juga, biji-bijian juga di rumah itu mengandung tanaman. Makanya kalau di Muhajirin ini nanti kita punya tanaman juga seetik mah gitu, mengandung buah-buahan, itu adalah bagus. Oh, aya gedang. Oh, alhamdulillah aya gedang, aya manggahna buah ya. Sawo. Jadi harus ada. Kalau berdasar ayat ini kan mengandung perintah itu. Supaya mengandung barokah, kemudian bikin tanaman yang mengandung buah-buahan. Berdasar ayat ini hujan itu sebagai barokah yang menumbuhkan. Ternyata ayat itu juga berkaitan ya dengan kehidupan sehari-hari. Tidak hanya berita. Padahal surat Qaf ini udah biasa kita baca. Makna ayat ini antara lain air sebagai barokah digambarkan sebagai mubarak kalimatnya. Mubarak atau diberkahi. Menandakan bahwa hujan membawa manfaat yang sangat besar bagi kehidupan. Di hujan tebak harusnya mendatangkan manfaat. Saya tidak bisa itu mendatangkan manfaat air secara langsung untuk dipakai. Jadi sebenarnya lamun bisa mengambil manfaat dari air hujan teh urusan Bandung mah meureun ngan musim halodo unggul tidak ada air teh. Air hujan kan bisa ditampung, bisa langsung diminum gitu. Tapi harus ada itu kan. Terus ada apa? Pengolahan. Nah itu yang belum bisa. Jadi walaupun hujan terus menerus, saya mah anggar we genep hari sakali beli air 200.000. Genep hari sekali karena saya tidak menyedot dari bawah. Jadi mendatangkan dari Gunung Manglayang ke sini. Tapi itu belum bisa saya memanfaatkan dari sudut air dimanfaatkan untuk langsung ke rumah. Baru untuk tanaman. Hari tanaman mah alhamdulillah buah-buahan mah. Jadi suka panen terus menerus buah tin mah. Jadi manfaat itu. Karena tanpa air tidak akan ada tanaman kebun. Itu dirasakan ketika saya ke Dieng, pulang teh ngarang-rangan, baling-bing pae gitu, sanes pae, murulul daunna, jamu di luhur, habis daunna teh, jadi baru muncul sekarang lagi. Jadi tanpa air tidak akan ada tanaman kebun atau hasil panen. Ini menunjukkan bahwa air adalah salah satu bentuk rahmat dan anugerah terbesar. Jadi dirasakan gitu kenikmatan kalau punya tanaman mah. Alhamdulillah hujan karena itu nyebor. Jadi kurang untuk olok teuing cai. Walaupun gara-gara hujan rada hese ka masjid. Tapi kuna naon da cek Ibnu Abbas kan? Cek Ibnu Abbas, ya kalau hujan mah nggak apa-apa ke masjid juga. Ditanya oleh sahabat, kenapa gitu? Nyapir aku atuh jiji brugan, kata Ibnu Abbas. Da can aya payung katanya. Kata Pak Dedi, can aya payung baheula mah di zaman Rasul. Tapi da masing aya payung ai gede mah hujana anggar we esrok.
Nah, karena hujana ageng ting esrok we anger karena hidung gitu. Jibruk keneh. Jadi kalau dari sauyunan ke sini anger we hujan menjibruk walaupun pakai payung. Kemudian B, air yang diturunkan dari langit atau hujan itu menjadi penyebab langsung dari tumbuhnya kebun-kebun dan berbagai tanaman. Jadi harus menumbuhkan termasuk biji-bijian yang bisa dipanen. Ini menggambarkan kekuasaan Allah. Harus ingat kepada kekuasaan Allah dalam menciptakan kehidupan dan rezeki, mendatangkan rezeki bagi manusia melalui fenomena alam. Jadi ayat juga menggambarkan fenomena alam. Jadi mendoakan kepada pengantin juga harus ingat kepada fenomena alam. Kemudian C, simbol keberkahan itu spiritual dan materi. Jadi keberkahan itu bukan hanya materi tapi juga keberkahan spiritual. Dalam konteks yang lebih luas, ayat ini juga bisa diartikan sebagai simbol keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam bentuk spiritual maupun materi. Air yang turun dari langit bisa diibaratkan sebagai rahmat atau petunjuk Allah yang menumbuhkan kebaikan dalam kehidupan manusia, baik dalam bentuk tanaman maupun hasil yang sifatnya lebih abstrak, tidak kelihatan, seperti iman dan ketaatan. Jadi menumbuhkan ketaatan, ya. Penerapannya ayat ini di dalam kehidupan, tentu saja penerapan pada kehidupan istilah kita itu tatbik, ya, tatbik. Pertama, kesadaran akan pentingnya alam dan rezeki. Jadi ayat ini mengajarkan manusia untuk merenungkan pentingnya menjaga alam dan sumber daya alam. Alam dan sumber daya alam itu perlu dijaga, perlu dipelihara, perlu dilestarikan, jangan diganggu. Kenapa di Bandung itu banyak banjir apabila musim hujan? Karena pengelolaan alam kurang sesuai dengan tuntutan tabiat alam itu sendiri. Jadi sumber daya alam yang kurang bisa menjaga air dan lingkungan secara keseluruhan adalah bagian dari tanggung jawab manusia terhadap berkah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Itu penerapan pertama dalam kehidupan ayat ini. Penerapan kedua, rasa syukur. Jadi dengan memahami bahwa air adalah berkah dari Allah yang memunculkan berbagai hasil bumi, manusia diajak untuk bersyukur atas segala rezeki yang diberikan olehnya. Rasa syukur ini bisa diwujudkan dengan mengelola sumber daya alam secara bijak dan tidak boros. Jadi penggunaannya harus diterapkan secara bijak. Kemudian yang ketiga, refleksi kehidupan secara filosofis. Air hujan yang menumbuhkan tanaman itu dapat diibaratkan sebagai petunjuk atau wahyu yang menyuburkan jiwa. Jadi bukan hanya menyuburkan tanah, air hujan juga bisa menyuburkan jiwa. Karena diibaratkan air hujan itu di dalam hadis ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita melalui lisan Rasul itu bagaikan air hujan, kata Rasul. Bagaikan air hujan, kumaha? Bagaikan air hujan itu hujan turun ke tanah. Dan hati manusia itu bagaikan tanahnya. Yang tanahnya itu ada yang subur, ada yang gersang, ada tandus, ada juga membatu. Tanah manusia itu yang subur, tanah subur menyerap air hujan itu, jadi menyerap ilmu itu. Seperti sekarang kita sedang dihujani ini oleh tolab ilmu,
masuk ke hati kita? Tergantung hati kita. Kalau hati kitanya seperti tanah, maka si ilmu itu masuk ke dalam hati yang menyuburkan tumbuhan iman. Ada juga hati manusia itu bagaikan kerang mutiara. Bagaimana kerang mutiara? Kerang mutiara mah menerima air hujan teh jadi mutiara, jadi perhiasan yang bagus. Jadi ilmu itu jadi perhiasan bagi manusia. Tapi ada juga tanah itu seperti orai gibung. Orai gibung itu apa? Jadi kalau calangap musim air hujan, orai gibung itu dia menerima air hujan, si air hujan itu jadi perah, jadi bisa macok yang lain, membahayakan orang. Jadi dengan ilmu yang didapat itu bisa menghancurkan orang lain. Itu hati manusia ada. Dan ada juga hati manusia itu seperti batu. Eta maka ku air hujan teh anger we gitu di hujanan ge. Teu robah-robah kulubihim marodun apa innalaina kafaru sawaun alaihim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Jadi si ilmu yang diturunkan teh ai kana hatena membatu mah ditolak we. Jadi sabado teuing rek diterangkan kitu kieu ge aing mah kieu pendapatna. Nah, itu ke membatu. Tapi kan cek orang Sunda cikaracak ningang batu lila-lila jadi legok, laun-laun jadi legok. Cikaracak tetesan terus ke batu lila-lila masih batu ge legok ya. Sugan we hati anu seperti membatu ge lila-lila mah jadi legok gitu. Berubah. Jadi tong pesen-pesen ka sasaha ge. Tapi itu air hujan juga melambangkan kepada tolab ilmu. Ini macam-macam. Jadi kalau walaupun kita juga sebagai pendakwah dai pamatama isi dakwah teh ditolak ya keun bae da cek hadis oge aya hatena supaya jadi membatu berubah tidak berubah tetapi lila-lila mah sugan we berubah gitu. Nah, cikaracak ningang batu. Ya oke diserap sehingga menyebar kemana-mana. Bahkan di dalam hadis Haji Wada Rasul itu bersabda kan pada sahabatnya, apa balagtu hal qad balagtu, apakah sudah sampaikan semuanya syariat Islam itu? Maka para sahabat menjawab, bala balagta, engkau sudah sampaikan. Jadi seperti pernah saya kemukakan pada waktu yang lalu, Rasul itu suka bertanya kan. Jadi kalau Rasul itu suka bertanya kepada sahabat itu sehingga terjadi dialog gitu. Atau sahabat yang bertanya kepada Rasul sehingga Rasul menjawab. Dan itu proses tanya jawab teh nambah ilmu bukan hanya untuk yang bertanya, tapi juga untuk yang ditanya. Ya, jadi kalau ada pertanyaan dari jamaah sedang pengajian, itu teh bukan menambah ilmu kepada jamaah saja, tapi juga menambah ilmu kepada yang ditanya. Karena nanti muncul itu inspirasi itu, ilmu yang baru. Jadi tanya jawab teh menguntungkan dua pihak. Jadi kalau ada istilah belajar adalah bertanya, tapi ada kebalikannya juga, belajar adalah ditanya. Jadi ditanya juga itu belajar. Jadi tanya jawab itu belajar proses. Dan Rasul mempraktekkan seperti itu. Dan kalau tidak ada yang bertanya dan Rasul ditanya, Rasul mengundang Jibril supaya bertanya. Sampai-sampai tentang iman kan Jibril datang. Karena sahabat Abu nanya, Rasul itu nanya ke cicing-cicing ngaharulang kieu tah. Di suatu tempat, di suatu majelis, para sahabat dengan Rasul lagi ngaharulang gitu. Wah nanya sahabat teh, Rasul teh nanya. Tamakan tiba-tiba kan datang Jibril.
menghadap kepada Rasul, "Ya Rasulullah, mal iman." Apa itu iman? Rasul menjawab, iman itu kepada Allah, malaikat, kitab, wa rusulihi, yaumal akhir, kemudian qada. Terus mal Islam, apa itu Islam? Dunia Islam ala khamsin, syahadat, salat, zakat, saum, haji. Mal ihsan. Rasul menjawab, anta budallah. Jadi gara-gara eueuh nu nanya, Rasul tidak nanya, Jibril datang bertanya. Sehingga akhirnya terjadi dialog. Nah, lalu kan para sahabat tuh ngahulang, "Ya Rasulullah, eta teh saha?" Ujung-ujung nanya gitu. Sampai itu urna teh adek gitu kepada Rasul. Maka kata Rasul itu Jibril. "Oh, alhamdulillah. Tadi teh urang teh papanggih jeung Jibril nya." Gitu. Nah, itu proses. Tapi ku saoba ayeuna mah teu katempo Jibril nanti datang gitu. Jadi we urang dia dialog gitu, tanya jawab. Tapi itu melambangkan dalam refleksi kehidupan, iya. Kemudian ayat ini menggambarkan hujan sebagai simbol rahmat dan berkah dari Allah, baik dalam bentuk rezeki materi berupa tanaman maupun dalam makna spiritual sebagai sumber kehidupan jiwa manusia. Allah menegaskan bahwa segala rezeki berasal darinya dan manusia diingatkan untuk bersyukur serta menjaga alam sebagai bagian dari tanggung jawab mereka. Allah menurunkan hujan yang mengandung barokah sehingga menumbuhkan berbagai tanaman. Oleh karena itu setiap mukmin harus mempersiapkan diri untuk mendapatkan hujan. Makalahna ya kan kanggo Bapak ya. Jadi makalahna udah. Kemudian jangan sampai air hujan itu jadi bencana. Jadi ini tuntutan harus jadi barokah. Karena hakikatnya membawa barokah dan beruntung. Makanya Rasulullah SAW berdoa apabila datang air hujan. Diriwayatkan dari Aisyah yang wafat 57, ada juga yang mengatakan 58 Hijriah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'al matar qala Allahumma sayyiban nafi'a. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila melihat air hujan turun, idza ra'al matar, qala, beliau berdoa, Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah hujan ini bermanfaat. Dan doa ini juga tadi, jadi bukan hanya berita, tetapi juga mengundang tuntutan agar pandai-pandai memanfaatkan air hujan tersebut. Jadi hadis ini sebagai doa, Allahumma shayyiban nafi'a, ya jangan sampai lupa kita apabila air hujan tiba, doakan Allahumma shayyiban nafi'a, ya Allah jadikanlah air hujan itu bermanfaat. Dan mengandung beberapa pelajaran tentu saja. Doa untuk kebaikan dan keberkahan. Doa ini menunjukkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta agar hujan yang turun membawa manfaat. Jadi bukan kerusakan, bukan mafsadat. Ya Allah, jadikan keberkahan air hujan ini, jadikan manfaat. Hujan adalah rahmat dari Allah. Tetapi jika berlebihan hujan, ya bisa saja menjadi bencana. Banjir bandang tadi, makanya berdoa. Tapi kadang-kadang banjir juga kamari pan aya anu miceun itu tempat tidur ka sungai. Ka sungai eta nu leutik teh tukangan abdi. Mun aya anu miceun tempat tidur,
untungnya aya nu mul apa bukan mulung diangkat gitu dikasih sikeun tapi ka ayeuna masih kena amru tuh besi-besina da besina mah teu hancur hari ini mah hancur kan ku cai itu besina mah diangkat we ngagoler keneh di jalan. Itu jadi ada mafsadatnya itu karena manusia juga kan. Banjir itu karena manusia. Untung tak aya anu mangangkatkeun, mun itu mangangkatkeun pokona abdi nu kabanjiranna. Kalau menet sungai. Kemudian yang kedua, doa ini mementingkan minta keberkahan dari alam. Jadi minta keberkahan dari alam. Jadi hujan adalah sumber kehidupan bagi tanaman, hewan, dan manusia. Dengan memohon agar hujan menjadi soyiban nafi'an, hujan yang bermanfaat, Rasul mengajarkan kita untuk memohon keberkahan dari segala hal yang Allah ciptakan di alam ini. Sekaligus juga diajarkan untuk rajin mengkaji ayat-ayat Allah. Yaitu berkaitan dengan hujan. Hujan itu, alam itu ayat-ayat kauniyah yang harus terus menerus. Dan kaum muslimin itu kelemahannya ya, kaum muslimin di kita itu kurang memahami ayat-ayat Allah atau kurang menerapkan ayat-ayat Allah yang berkaitan dengan ayat kauniyah. Ayat kauniyah. Tapi kalau ayat kauliyah nama sering diamalkan. Seperti berkaitan dengan kehidupan ya, kehidupan sehari-hari, kehidupan keagamaan. Itu banyak di kita itu ketidakseimbangan antara ayat syariah, ayat kauliyah dengan penerapan ayat-ayat Allah. Kalau istilah Imam Ghazali mah gitu. Yang lahir 450, wafat 505, dalam usia 55 tahun Imam Ghazali itu meninggal, menyusun kitab Ihya. Salah satu kelemahan kita itu banyak yang hanya pandai menerapkan ayat-ayat kauliyah, belum bisa menerapkan ayat-ayat kauniyah, sehingga kurang seimbang antara iman dan amal soleh. Padahal kan harus dua-duanya. Kalau hidup kita tidak mau rugi. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilus sholihat. Iman dan amal soleh. Nah, di kita di Indonesia banyak iman nama banyak yang bagus gitu, tapi amal solehna kurang. Amal solehna kurang. Soalnya dina kehidupan sehari-hari aja, umpamanya kita di masjid saja. Kalau minta sumbangan untuk ritual kan cepat. Sok kurban kita kemarin dapat 3 ya, sapi kali 24 juta, berarti kan 70 sekian juta, belum kambing. Jadi dalam waktu beberapa hari saja ratusan juta terkumpul di Masjid Al-Muhajirin. Urusan ritual mah gampang. Tapi kalau urusan sosial, rada hararese dah kumpulkeun dana teh. Urusan sosial mah sok lamun pas Saipudin ngajak umroh, gampang kan? Lah umroh itu harganya 35 juta. 10 orang 350 juta. Kalau 30 orang 1 miliar. Gampang kan? Tapi coba kalau Pak Saipudin minta sumbangan ke sosial, ada rese. Muntewa Pak Saipudin minta sumbangan ya ke kuliah S3 ya. Moal aya nu nyumbang lagi. Tapi lamun ke umrah mah gampang. Jadi ritual itu lebih gampang. Lebih gampang ini. Dan itu sekarang itu kan berbondong-bondong. Untuk umroh itu banyak wae nu umroh itu. Jadi bisa jutaan bahkan. Sampai 2 juta katanya jamaah haji Indonesia itu.
Jadi 2 juta kali 40 juta aja. Berapa triliun? Itu 2 juta kali 40 juta. Itu berapa triliun? Tapi masih banyak di kita orang-orang miskin, orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang kelaparan. Bahkan kemarin itu ada praktek atau apa istilahnya itu, uji coba di SD, makan gratis. Ada seorang siswa SD itu mengatakan, bolehkah saya bawa ke rumah? Kenapa bawa ke rumah? Itu makan di sini, ibu saya tuh makan. Jadi karena miskin. Dan itu banyak yang peristiwa-peristiwa semacam itu. Padahal yang umroh teh jutaan itu. Jadi kalau menurut teologi Al-Ghazali mah tenerapkan gitu ritualnya kepada sosial. Jadi kalau kata teologi Al-Ghazali mah tenerapkan ritualnya kepada sosial. Nah, kita lah sebagai pembawa risalah itu harus menjelaskan betapa keseimbangan atau betapa penting keseimbangan ayat qauliyah dengan ayat kauniyah. Dan seperti tadi itu juga tidak menggambarkan paham tentang ayat kauniyah. Micen tempat tidur ka sungai nu sagede leutik gitu. Sungai teh leutik pan saya eta teh sungai teh micen kasur sok. Itu ayat kauniyahnya bagaimana gitu. Ayat kauniyahnya bagaimana gitu ya. Padahal itu teh kan sampah itu manfaat itu. Sampah anu besuk-besuk teh. Saya praktekkan. Jadi kan sebetulnya kalau sekarang itu ada instruksi sampah organik dan sampah plastik itu dipisah, saya udah lama sejak lama suka begitu. Jadi kalau tempat bekas-bekas makanan dan sebagainya saya pisahkan, simpan di luhur itu di ember gede. Jadi kalau itu bertahun-tahun kan jadi pupuknya kan lumayan jarang radi ini. Jadi itu sampah plastik aja yang dibuang, disimpan di tempat sampah itu. Jadi karena itu bermanfaat, bekas-bekas atau sisa-sisa makanan gitu. Jadi pupuk itu bagus. Jadi kalau kebiasaan menerapkan ayat kauniyah itu insya Allah semuanya akan bermanfaat. Makanya setiap hujan diingatkan oleh Rasul, hujan Allahumma shayyiban nafi'an, keberkahan. Kemudian yang ketiga, kesadaran akan kuasa Allah. Tetap akan kekuasaan Allah yang harus dimanfaatkan. Allahumma shayyiban nafi'an. Adapun penerapan dalam kehidupan atau tatbik istilahnya, tatbik itu penerapan dalam kehidupan. Doa ini bisa dipraktekkan ketika melihat hujan turun. Selalu kita berdoa, Allahumma shayyiban nafi'an. Jadi setiap hujan didoakan oleh setiap muslim, salah satunya kalau dikabulkan kan bermanfaat itu. Sebagai bentuk pengharapan agar hujan membawa berkah bagi kehidupan. Di sisi lain diingatkan untuk selalu mengiringi setiap peristiwa alam dengan kesadaran dan doa agar segala sesuatu yang Allah berikan tuh memberikan manfaat maksimal. Kemudian B, ketika ada peristiwa alam langsung ingat dzikir kepada Allah dengan berdoa. Tegasnya keterkaitan dengan hubungan baik dengan Allah, alam dan sesama manusia itu mengambil manfaat. Kemudian C, setiap umat mesti sadar bahwa hujan itu sangat bermanfaat. Maka berusaha cari manfaat. D, jangan melihat akibat banjirnya atau erosinya, tapi perhatikan manfaat. Jadi kalau banjir mah ada kaitan dengan penerimaan manusia itu sendiri.
Kemudian jika terjadi banjir karena hujan, maka jangan menyalahkan hujan, tapi tafakur. Kalau kepada alam itu berpikir, tafakur, introspeksi. Mungkin ada kesalahan dari tindakan manusia tentang apa? Ngurus alam. Tafakkaru, ya tafakkarun. Sekarang beberapa hadis. Kalau tadi beberapa ayat, ya, beberapa ayat Al-Quran dengan tentang keberkahan yang cukup banyak. Maka sekarang kita lihat hadis yang berkaitan dengan keberkahan. Pertama, keberkahan itu didoa apabila berjumpa dengan sesama manusia. Imran bin Husain, sahabat Rasul, yang wafat tahun 53 Hijriah, dia menerangkan, anna rajulan jaa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala assalamu alaikum. Seorang laki-laki datang kepada Rasul, dia mengatakan assalamu alaikum. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ashrun. Kamu dapat pahala 10. Jadi kalau kita mengucapkan assalamualaikum kepada sesama manusia, kalau berjumpa maka dapat 10. Manusia dalam arti muslim. Ya, dalam arti muslim. Ini juga contohnya kepada Rasul. Kalau kepada non muslim tidak assalamualaikum. Seperti Rasul mengirim surat kepada Heraklius, penguasa Romawi pada saat itu yang berkuasa di Konstantinopel, sekarang Istanbul namanya. Heraklius, dia ngirim surat yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu ala manit taba'al huda. Jadi kalau kepada non muslim Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu ala manit taba'al huda. Tapi kalau sesama muslim, Assalamualaikum. Dan itu menurut saya bisa dipraktekkan. Jadi kalau kita ceramah atau sambutan ada muslimnya, assalamualaikum. Kalau ada muslim. Kenwe nu sejen mah henteu muslim oge, kita assalamualaikumnya kepada muslim. Assalamualaikum. Atau pidato, assalamualaikum. Kalau di area tersebut ada muslim. Tetapi kalau ternyata kita dimintai sambutan di hadapan non-muslim, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu ala man ittaba'al huda, kalau mau dilanjutkan. Begitu pula kalau menurut saya komunikasi itu sekarang bukan hanya lewat lisan, tapi juga lewat tulisan, ya, WA. Jadi artinya untuk ucapan itu lebih mengarah kepada Anda semoga ya, petunjuk itu. betul. Assalamu ala man ittaba'al huda. Selamat bagi yang mengikuti petunjuk. Jadi kalau kepada non muslim begitu. Jadi atau Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim seperti Nabi Sulaiman kan, innahu min Sulaiman, Bismillahirrahmanirrahim kepada Ratu Mukaukis. Bilqis atau Bilqis, bukan Mukaukis, atau Bilqis. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kepada non muslim, nah, tapi kalau kepada muslim assalamualaikum. Walaupun campur, kita ditujukannya kepada muslim yaitu sendiri. Tapi ada juga menyeretkan kepada ruang sempit, itu bukan berarti harfiah tentu saja maknanya, tapi itu kita harus dipahaminya secara kontekstual. Kemudian ketika ada yang menyampaikan assalamualaikum, kata Rasul, kamu dapat 10 nilainya. Tapi summa jaa akhir, ada yang mengatakan assalamualaikum warahmatullah, maka kata Rasul isrun, kamu dapat 20. Summa jaa akhir
Faqala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kata Rasul menjawab menandaskan itu 30 nilainya. Jadi kalau assalamualaikum saja dapat 10. Assalamualaikum warahmatullahi dapat 20. Kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dapat 30. Kumalamun ka masjid. Ya kalau ke masjid makan doa ya Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Maka masuk masjid mah kenapa henteu assalamualaikum pandoana ya Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Kalau sholat pada saat sholat tahiyat terakhir apakah lengkap atau cukup? Ya, ada yang lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ke kanan dan salam ke terakhir. Ada juga assalamualaikum warahmatullah. Tapi yang saya temukan memang hadis yang lebih kuat gitu. Assalamualaikum warahmatullah. Tapi ada yang warahmatullahi wabarakatuh juga ada. Dan menurut At-Tirmidzi hadis ini hasan, sahih, gharib. Jadi At-Tirmidzi mah penilaiannya teh banyak ya. Dulu pernah saya uraikan kalau zaman Bukhari hadis itu hanya sahih dan dhaif. Kalau Imam Bukhari mah. Jadi istilahnya yang sahih dia masukkan, yang dhaif dia buang. Begitu pula Muslim. Tetapi kalau sudah zaman At-Tirmidzi ada bukan hanya sahih, tapi juga ada hasan sahih, antara hasan dan sahih. Ada juga ada tambahan gharib. Gharib teh untuk populer, untuk masyhur, karena kan hadis itu bisa ditinjau dari sudut kualitas itu kualitatif ya. Ditinjau dari sudut kualitatif itu pribadi periwayatnya. Nah kalau dari sudut kualitas hadis itu sahih, hasan, dhaif. Tapi kata At-Tirmidzi ada hasan sahih. Itu dari sudut kualitas. Kualitas itu kebagusan para rawi. Ada dari sudut kuantitas para rawi, loba atau tidaknya yang meriwayatkan. Nah itu mah mutawatir, ahad. Dan ahad itu ada 3. Ada masyhur, ada masyhur, ada aziz, ada gharib. Gharib teh populer. Jadi kata At-Tirmidzi ada hadis itu sahih tapi teu populer, maka dia sebut sahih gharib. Hadis itu hasan, bagus kualitas nama, ngan teu dikenal, maka dia gharib. Ada juga yang masyhur, populer. Dan ada juga hadis dhaif tapi masyhur. Hadis itu dhaif tapi masyhur. Contohnya apa? Utlubul ilma walau bisin. Itu kan populer. Ya, tutuplah ilmu walaupun ke negeri Cina. Ya. Ya menurut Bapak Cina itu banyak di sini. Ya, bagus juga. Karena perjuangan Said Didu. Jadi populer. Atau memang Cina ilmunya? Ya tapi kan hadis itu dhaif atau hadis itu dhaif tapi populer gitu, populer hadis itu, tapi itu kualitasnya itu dhaif tapi kuantitasnya populer. Jadi makanya saya katakan tadi kualitasnya hadis itu dhaif, tetapi kuantitasnya populer. Bisa enggak digunakan? Kalau menurut ilmu hadis
yang namanya doib tidak bisa digunakan. Kalau menurut ilmu hadis mah gitu. Jadi kalau ditanya ahli ilmu hadis, kumaha hadis doib? Nyatong dipakai. Kenapa tong dipakai? Pan bukan sabda Rasul. Aya hadis doib mah ting ucapan saha. Jadi kalaupun menyebut harus disebut kualitasnya. Kan di kalangan ulama mah beda-beda, tak di kalangan ulama mah cenah doib oge cenah bisa digunakan dah. Nah, tapi kalau menurut imam hadis mah nggak bisa. Apalagi kalau maudu mah palsu. Ya, kata Abu Isa Imam Tirmidzi teh nama asli nama Muhammad karena orang Tirmidz jadi Imam Tirmidzi. Karena dia punya anak Isa maka disebut Abu Isa Muhammad At-Tirmidzi. Hadis ini Hasan Sohih Gorib. Jadi Hasan Sohihnya kualitas, Goribnya kuantitas. Namun diriwayatkan pula dari Ali, Abi Sa'id dan juga Sahal. Jadi lamun ditinjau dari sudut itu mah tidak gorib-gorib teuing gitu. Hanya menurut At-Tirmidzi aja. Jadi berdasar hadis ini setiap muslim dianjurkan menyampaikan salam kepada sesamanya sebagaimana diriwayatkan Muslim juga nomor 4023 kan idza laqitahu fasallim alaihi. Dan lengkapnya sudah kita bahas juga. Ada 6, ada juga yang 5. Kemudian salam, kalau salam pendek ketika seseorang mengucapkan assalamualaikum maka itu dapat nilai 10. Tapi kalau assalamualaikum warahmatullah maka 20. Tapi kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tanpa ditambah barokah maka itu 30. Mana filosofis dari ini? Pelajaran dari hadis ini keberkahan dalam salam. Jadi mulai dari ketemu saja sudah menyampaikan salam, keberkahan. Salam adalah doa dan bentuk penghormatan kepada sesama muslim. Dengan mengucapkan salam, kita tidak hanya memberi penghormatan, tetapi juga mendoakan keselamatan. Beda kalau selamat pagi. Kalau selamat pagi wungkul selamatnya. Siang kumaha maneh. Selamat pagi, siang sabodo. Tapi kalau assalamualaikum selamanya. Ya, panjang gitu. Assalamualaikum. Jadi dengan mengucapkan salam kita tidak hanya memberi penghormatan tetapi juga mendoakan keselamatan, bahkan rahmat, keberkahan. Ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga hubungan baik dengan sesama manusia melalui kata-kata yang baik. Jadi ucapan pertama itu kata-kata yang baik, kata-kata yang berkah, kata-kata yang mendatangkan rahmat, selamat dan barokah. Salam banyak untuk anak muda. Salam cita-cita. Oh iya, itu tidak jadi salam. Itu maka itu sama saja dengan selamat pagi atau selamat siang atau salam Pancasila. Salam macam-macam kan. Jadi membawa ya salam olahraga, salam sehat, ya membawa keselamatan itu juga. Tetapi itu pertama tidak mengandung spiritual, ya tidak mengandung spiritual. Kemudian yang kedua terbatas. Jadi kalau salam sehat ya sehat saja, selamatnya. Jadi yang kedua pahala itu ternyata bertingkat, tergantung kepada prakteknya. Jadi ada yang 10, ada yang 20, ada yang 30.
Dan juga pesan yang 5 sampai Waalaikumsalam jawabannya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tapi ternyata di dalam hadis ini hanya sampai wabarakatuh. Ada wa magfiratuh. Ya. Jadi kalau dalam hadis ini terpanjang gitu. Terpanjang sampai wabarakatuh. Maka kan teman tetangga yang non muslim kan sudah latah ya. Ya. Dia ngasih salam. Assalamualaikum. Kita Ya. gimana? Waalaikum. Waalaikum. Ya. Jadi ini riwayatnya Aisyah. Riwayatnya Aisyah. Jadi ada seorang Yahudi datang kepada Rasul. Dia mengucapkan assalamualaikum. Tidak assalamualaikum, tapi assalamualaikum. Maka Aisyah menjawab alaikussam wa laknah. Kamu sam, hancur dan laknat. Maka Rasul jangan kau katakan begitu. Jangan kau katakan begitu. Ya Rasulullah, kata Aisyah, itu cekurang pika sebelen gerak. Mengucapkan kepada engkau assalamualaikum. Iya, tapi kata Rasulullah jangan dijawab assalamualaikum walakna. Dengar jawaban saya. Apa engkau ya Rasulullah jawab waalaikum. Jadi waalaikum saja kalau kepada non muslim. Jadi apa penerapannya dari hadis itu? Pertama, salam kepada non muslim. Jadi terserah orang muslim itu menyebutkan salamnya benar atau tidak, kita jawabnya waalaikum. Makna yang kedua, tidak boleh mendoakan jelek kepada orang lain. Jadi kepada orang lain mah walaupun kafir tidak boleh didoakan jelek. Ya, karena nanti kita akan bahas juga salamnya sudah saya kirim itu di belum kita di Muhajirin mah baru saya kirim ke grup lain. Jadi tidak boleh mendoakan jelek. Sebelumnya kan saya kirimkan hadis, kan hampir tiap hari saya kirimkan hadis. Hah? Kalau kita yang idol ini terus kita balik mendoakan negatif, kan doa yang idol ini cuma terkabul. Iya, makanya jangan mendoakan jelek walaupun kita didolimi, walaupun bisa dikabul. La yuhibbullahul jahra bisu'i. Tapi didoliminya seperti apa? Sekarang pemanya disebut ada orang dolimnya kepada siapa? Kepada kita kena enggak gitu. Ya, kalau kepada saya itu bagaimana kualitas dolimnya? Jadi walaupun kepada siapa, kalau berdasar hadis yang dari Aisyah tadi, itu tidak boleh mendoakan hancur. Tidak boleh mendoakan hancur. Dan kadang-kadang mendoakan hancur teh ku Allah teh teu dikabul. Sok we ayeuna nu ngadoakeun Israel hancur. Kan ratusan juta manusia muslim kan seluruh dunia, bahkan yang kunut kan sekarang kunut dan cilah itu dimasyarakatkan di berbagai tempat. Allahumma an laknatilah, hancurkanlah, sampai di dalam kunut najilah itu begitu. Iya, tapi kan ternyata si Israel masih aja, walaupun sekarang sudah diponis oleh hukum internasional untuk ditangkap, kan can ditangkap Netanyahu-nya. jadi kadang-kadang tekannya apa teu dikabul, kadang-kadang ku Allah teh gitu kan. Lamun dikabul mah geus ti baheula meureun. Ya, jadi ya lebih baik positif aja gitu doanya. Yang aman mah gitu. Ya, memberikan petunjuk atau umpamanya
pada yang dolim kepada kita, ya Allah mudah-mudahan dia segera sadar, mudah-mudahan dia segera bertaubat. Hah? Allahumma ya tunjukkan yang baik, kemudian berikan yang kepada mereka untuk kebaikan atau baik. Ya, banyak itu ya. Tapi memang kalau berdasar hadis tadi tuh memang kebaikan itu lebih bagus. Jadi doa untuk kebaikan itu lebih bagus. Jadi daripada, karena penilaian dolimnya seperti apa, kita sulit untuk membalas ya. Itu kan kalau cerita tentang Nabi didolimi kan malaikat menawarkan diri itu. Ya. Nabi kan nggak. Nah, itu peristiwa Taif ya. Peristiwa Taif kan, orang Taif itu kan melempar kotoran, batu segala macam di Taif itu. Kemudian malaikat menawarkan, ya Rasulullah, apakah saya hancurkan aja? Kata Rasulullah kan menjawablah, fa innahum la ya'lamun, karena mereka tidak tahu. Jadi mendoakan enggak pernah Rasul mendoakan orang yang dolim. Kan ada yang ngirim surat di Sosoek, kemudian didolimi, maka Rasul berdoa ketika setiap sholat, yaitu yang sering disebut kunut nazilah. Itu kan hanya 1 bulan. Jadi setelah 1 bulan turun ayat surat Ali Imran 128. Laisa laka minal amri syai'un wa yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum dzalimun. Hai Muhammad, bukan urusan kamu apakah Allah akan mengampuni mereka atau menyiksa mereka walaupun mereka itu dolim. Jadi menurut Anas bin Malik, eureun Rasul teh tidinya teh tidak pernah berdoa lagi untuk kehancuran orang kafir. Jadi makanya muncullah perbedaan pendapat sampai sekarang tentang kunut itu. Tapi kalau menurut Anas bin Malik mah Rasul itu eureun sama sekali. Begitu pula diteruskan oleh Abu Malik Al-Asja'i dan dilanjutkan oleh Imam Hanafi. Imam Hanafi itu berpendapat bahwa Rasulullah SAW itu kunut itu berhenti sama sekali. Itu di dalam Nailul Autor kitabnya. Tapi ada juga yang berpendapat kecuali subuh. Nah itu dilanjutkan dan dipahami oleh Imam Asy-Syafi'i. Kalau menurut Imam Asy-Syafi'i mah subuh mah lanjut gitu. Maka sampai sekarang di dalam kunut itu berbeda paham. Kalau Imam Hanafi berhenti otomatis total. Kalau Imam Syafi'i berlanjut. Jadi perbedaan pendapat. Itu masuk unsur fikih kan? Ya fikih itu penerapannya fikih. Walaupun itu aslinya dari hadis. Dari hadis itu berbeda, timbul perbedaan memahami kelanjutannya. Jadi kalau di Muhajirin kenapa tidak ada imam yang kunut subuh? Karena di Muhajirin mah imamnya berpendapat bahwa Rasul teh berhenti sama sekali gitu. Tapi kalau di Baitur Rahim mah tergantung imam. Mun imam nu sok kunut, mun imam tara. Karena di Baitur Rahim mah imamnya macam-macam gitu. Jadi kalau makanya kadang-kadang kunut, kadang-kadang tidak. Hari di Muhajirin kan itu macam-macam gitu. Jadi tidak apa-apa, tergantung saja. Dan namanya doa itu. Jadi yang kita sekarang sedang membahas doanya. Jadi doa kepada siapapun itu tidak boleh doa buruk. Kalau berdasar hadis tadi, dan saya akan kirim nanti hadisnya di grup WA ya, biar pas gitu redaksinya. Kemudian keberkahan itu mesti berbagi.
kepada sesama umat. Makanya assalamualaikumnya warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian hadis ini mengingatkan umat pentingnya memulai dengan salam. Jadi ucapan saling menyelamatkan, doa. Ada doa untuk orang yang disakiti itu akan diterima atau diminta. Ya, Allah kaitannya dengan itu. ya, ittaqi da'watal madlum. Hati-hatilah doa orang yang disakiti, yang didolimi. Karena antara orang yang didolimi dengan Allah tidak ada hijab. Apa itunya? Apa maknanya? Makna yang pertama, makanya jangan dolim kepada orang. Bisi orang dolim mendoakan kepada kita buruk, kan bisa dikabul. Kemudian yang kedua, doa orang dolimah beda. Doa orang yang dolimi mah beda. Maka kita harus waspada. Nah, jadi prinsip konteks awal nama ulah dolim gitu. Konteks awal nama bukan perintah mendoakan karena didolimi, bukan konteksnya gitu ya. Itu kan makna berikutnya. Jadi konteks awalnya mah ittaqi da'watal madlum. Hati-hati doa orang yang didolimi. Makanya ulah dolim, bisi berdoa. Itu maknanya. Sekarang berlanjut ke hadis yang kedua. Bila panen berdoa barokah. Dari hadis riwayat Abu Hurairah yang wafat 57 Hijriah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'ta bi awwalis samar. Fayaqulu Allahumma barik lana fi madinatina wa fi simarina wa fi muddina wa fi so'ina barokatan ma'a barokah. Summa yu'tihi asghar mayyahduruhu minal wildan. Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila panen ya berdoa. Panen naon we? Memetik di rumah. Termasuk juga ibu-ibu nguneur. Panen juga kan nguneur ya. Nguneur pun bujo masuk nguneur tadi di depan teh kan itu gedang pepaya Jepang sok diuneur. Nah, itu untuk masak. Nah, ketika nguneur itu berdoa itu, yaitu dengan Allahumma barik lana fi madinatina wa fi samarina wa fi muddina wa fi so'ina barokatan ma'a barokah. Jadi kalau panen naon wae, bade muneur, bade ngala, metik ya, metik jambu, metik mangah, metik cengek. Lo mau barik lana doa. Bahkan fi so'ina barokatan ma'a barokah, berkah bertambah barokah. Kenapa berkah bertambah barokah? Karena panen itu kan berkah, itu bisa kita nikmati. Nah, bertambah barokah lagi. Jadi sehingga barokahnya berlipat gitu doanya. Kemudian Rasul itu biasanya memberikan konsumsi dari makanan itu kepada anak kecil dulu. Asgori man yahduruh minal wildan. Jadi anak kecil dikasih. Nah, jadi berdasar hadis ini Rasul itu berdoa. Apa penerapannya? Doa untuk keberkahan. Rasul melalui dengan meminta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak hanya berdoa untuk hasil panen, tetapi juga keberkahan secara keseluruhan. Sampai disebut kota. Semoga kota kami berkah, Bandung ini. Kemudian mud, ya, ukuran. Kemudian juga yang lainnya panennya. Kemudian B, keberkahan pada kota Madinah. Madinah adalah tempat yang istimewa bagi umat Islam, jelas. Keberkahan Madinah itu. Bagaimana tidak berkah? Tidak ada tanaman di Madinah teh.
kecuali korma. Tapi makanan skala aya sampai sekarang Madinah itu berkah. Jadi apapun, bahkan seperti sering saya kemukakan, di Madinah itu lebih murah dari Bandung. Kalau makanan itu cokwe cengek, di situ kan cengek itu cuma 9 real sakilo, cengek nubolotot tuh 9 real. Di Bandung kadang-kadang 100.000 kan, 9 real kan cuma 35.000. Itu tetap tiba heula oge cengek. Pisang juga itu 4 real. 4 real itu kali 4 kali 4 16, 4 kali 35 ya, 14.000. Pisang sankis. Di Bandung sabaraha ayeuna? 25.000 sankis, 30.000. Jadi lebih murah Madinah itu. Apalagi eta mah ari binatang mah. Hewan gitu, hewan sembelihan. Walaupun Madinah itu rumputnya impor dari negara lain. Jadi kan tidak ada rumput kecuali musim hujan di Madinah itu. Itu impor maraban hewan. Tetapi si binatang tetap lebih murah di Madinah. Sebab sapi itu yang besar itu kan $100. $100 itu berapa? $300. Jadi itu 300, bukan $300, 3.000 real ya, 3.000 real. Ya 3.000 real itu kali 4 ya 12 juta. 12 juta. Jadi kalau unta itu 5 sampai 20 juta. Kalau di Bandung 12 juta sapi segede kumaha. Tetap murah di sana. Hewan juga. Domba juga kan. Domba itu paling ya sekitar 1.400.000 sejuta. Itu keberkahan. Jadi secara lahiriahnya harga keberkahan. Jadi kalau orang Bandung itu mendoakan barokah itu bagus seharusnya. Kalau dikabul, semoga Bandung itu barokah. Jadi barokah itu artinya penghasilan yang ada di Bandung itu bisa dinikmati oleh setiap umat. Karena di kita belum barokah. Negaranya masih belum barokah. Ditinjau dari sudut harga lahiriah. Kemudian berbagi dengan anak. Jadi kalau panen itu berbagi dengan anak. Anak kecil itu harus didahulukan. Kemudian simbol keterkaitan spiritual dengan kehidupan sehari-hari. Jadi spiritual dengan ritual dengan sosial itu selalu ada. Kemudian yang ketiga, hadis yang ketiga, mau makan kan barokah. Man at'amahullah ta'aman falyakul Allahumma barik lana fihi warzuqna khairan minhu. Ini syukur kalau berdoa. Kemudian memohon keberkahan. Ketiga, memohon rezeki. Kemudian adab secara ritual, adab Islam. Kemudian sebagai ingat jasa pihak lain, barik lana. Ada juga yaitu yang didoakan populer ya. Ini hadisnya doanya populer, tetapi jadi masyhur tetapi tidak sahih. Jadi kuantitasnya populer, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Itu kan itu hadis ini hasan kata Albani. Ada juga berdoa dapat berkah. Kalau yang tadi hasan, kalau ini Allahumma barik lana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Dalam sanadnya ada yang bernama Ziyad bin Abdullah. Itu dianggap dhaif hadis ini. Jadi kan banyak itu ustad kalau menjelang Ramadan sapa yang kayak gerak lamun geus bulan Rajab banyak yang berdoa ini. Komo eta Madinah WA na grup pasti dikirim terus menerus. Para khotib juga berdoa.
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Nah, kita ketahui bahwa hadis itu hadisnya dhaif. Riwayatnya dianggap dhaif oleh Yahya bin Ma'in, Ibnu Hibban. Ya, itu viral pisan. Ibnu Hajar al-Asqalani ad-Dahabi juga berpendapat bahwa Zaidah bin Robi oleh Al-Bukhari itu ditolak, disebut munkar. Oleh Ibnu Hibban diadu apa? Ada juga Al-Albani mendoibkan juga, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Itu juga kan para khotib nanti akan dengar kita. Nah, kita minimal tahu bahwa hadis itu memang populer, bukan hadis ya. Doa itu memang populer, tetapi kualitasnya oleh para ahli dhaif. Hanya muncul di kalangan umat teh. Tapi kan cenah eta mah keabdolan. Tapi kan cenah eta mah doa. Tapi kan eta mah teu dilarang. Maka saya jawab tergantung pola pikir. Ada yang pola pikir kan dan itu dilarang doa we. Tapi ada juga yang berpikir pola pikirnya begini, ada tuh diparentah dan umarentah na dhaif, mata henteu. jadi pola pikir di kalangan umat itu ada seperti itu, ya. Ada seperti itu. Sama di dalam segala kehidupan juga kan gitu. Termasuk juga hajatan setelah kematian. Kan begitu pola pikirnya kalau diskusi. Kan setelah kematian biasanya kan rame ya, nyara rumang masyarakatnya, tapi lamun keur gering mah teu nyara rumang kan saeutik we kitu nyumbang teh, tapi lamun geus maot nyara rumang gitu ya, tahlilan. Itu pola pikir. Ada yang mengatakan ada eueuh nu ngalarang jadi jalan. Ada juga yang mengatakan ada eueuh nu marentah maka mung maka berhenti. Jadi macam-macam. Ya, kita maklumi aja pendapat itu ya. Pendapat itu kita maklumi aja, berbeda paham, berbeda penafsiran, berbeda penerapan ya. Jadi tatbiknya ya, interpretasi ya di dalam kesimpulannya itu tidak pernah sama. Tidak pernah sama. Jadi doa itu juga macam apa? Sama. Allahumma barik lana fi Rajab itu juga. Jadi ada kan yang berpendapat pan eta hadisna dhaif. Keun bae dhaif kita doa mah doa gitu. Tapi ada juga yang berpikir ada dhaif jadi enggak mau. Jadi doa memohon barokah Rajab, Sya'ban dan mohon sampai Ramadan juga dasarnya hadis dhaif alias lemah. Hadis tentang doa tersebut tidak bisa dijadikan dasar cek ilmu hadis mah gitu. Tegasnya bulan Ramadan itu bulan yang penuh berkah, tapi kapan berdoa untuk mendapatkan barokah? Sabreg tadi ketika panen, ketika mau makan, ketika hujan, ketika bertemu. Jadi kan doa barokah itu ketika menyampaikan selamat kepada pengantin. Jadi berkah. Jadi telah dicontohkan oleh Rasul mendoakan berkah itu kapan? Setiap muslim didorong untuk berusaha meraih barokah dalam segala aspek kehidupan. Ramadan sebagai bulan barokah. Maka untuk mendapatkannya setiap mukmin mesti memanfaatkan secara baik dengan mengembangkan berbagai manfaat keberkahan tadi. Itulah bersambung ke makalah bagian 6 insyaallah nanti Sabtu pertama. Dayanya pertanyaan Anda atau tadi langsung dialog. Ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.